Gimana bisa lebih spesifik nggak pertanyaan? Gimana? Baik-baik saja. Oh bahagia. Bahagia, bangga melihat putra-putri kami tambah besar, tambah dewasa gitu dan udah punya value sendiri, berpegang teguh sama nilai-nilai agama juga begitu. Itu sih jadi. Oke, nah ini kan infonya juga anak-anak ngikutin jejaknya Mas Romi gitu ya. Katanya punya kemampuan yang sama itu gimana tuh? Nggak diminta sih, nggak dipaksa juga gitu kan itu bakat ya begitu ya. Jadi udah dibiarin aja sih gitu. Tapi sebenarnya diajarin nggak sih? Kalau sekarang sih, kalau Sender atau Sakila arahnya kemana di-support aja sih. Karena saya nggak mau seperti saya dulu ya, dipaksakan gitu biar jadi seperti bapak saya gitu ya. Begitu kan, bapak saya dulu kan bekerja di sebuah bank gitu. Begitu, lalu kan orang punya kekuatan dan kelemahan masing-masing gitu. Kalau saya dulu kan kelemahannya itu di angka. Nah mungkin karena ibu saya nggak tahu ya, akhirnya dilesin matematika lah, kimia lah, macam-macam ya. Mungkin niatnya baik. Cuma karena saat itu ibu saya pun dididik dengan cara seperti itu sama kakek saya. Betul kakek saya militer ya. Begitu jadi dengan keluarga militer gitu. Nah jadi seperti itu ke saya. Jadi biar rantainya putus di saya lah gitu. Tapi kan ini melihat anak-anak kayaknya memiliki bakat yang sama gitu ya. Nah sering diskusi sama ayahnya kan? Atau sama Mbak Uli juga? Kalau hubungan kita sih memang kayak temen ya. Jadi dikit-dikit mereka cerita nanya. Jadi kayak ada komunikasi. Jadi kalau kita ngobrol langsung nyambung gitu. Iya, kalau misalnya Sender nih waktu masih kecil ya, "Ma, lihat ini," gitu. Sebagai orang tua ya pasti ini yang ngasih tahu ya. Padahal sebenarnya tadinya, waduh ini gimana ya gitu sih. Cuman ya gimana cara anak ini tadinya kan Sender punya kemampuan itu belum siap secara mental gitu kan. Tapi dari situ akunya ngasih masukan biar dia, oh ini kok menenangkan lah istilahnya gitu sih. Ya nggak sih? Nah mungkin dari Sandra sama Sakila sendiri bakatnya itu udah kelihatan dari umur berapa? Kalau dari Sender Sakila ya sebetulnya sih sampai sekarang apapun bakat yang muncul kita support aja sih begitu. Karena kan tiap orang punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Poinnya bagaimana sebagai orang tua dengan kekuatannya kita perkuat perbesar, dengan kelemahannya kita support kita bantu begitu. Nah tapi kalau misalkan dari Mbak Uli sama Mas Romi sendiri akhirnya melihat anak-anak, kok ternyata punya bakatnya sama nih. Nah sempat kaget nggak atau shock atau gimana? Oh iya kaget sih, karena ya memang nggak dibuat-buat ya, nggak diadadain gitu loh, begitu. Dan kagetnya karena cross check dengan pihak lainnya yang tidak mengetahui yang diceritakan Sender Sakila, kok sama ceritanya begitu. Jadi kan objektif akhirnya, gitu sih. Kalau cuma satu sisi kan bisa jadi delusi gitu atau halusinasi kan, gitu sih. Tapi kalau misalkan dari Sandra sama Sakila sendiri nih, gimana akhirnya ngerasa punya bakat seperti itu? Enjoy nggak akhirnya memiliki bakat seperti itu seperti apa? Gimana? Apa yang kamu rasain pas Iya, dulu? Dulu tiba-tiba akhirnya menyadari memiliki kemampuan. kalau saya sih rasa kayak bingung kayak kenapa punya kemampuan ini gitu ngerti nggak sih? Jadi kayak saya juga bingung kayak ini anaknya siapa gitu ngerti? Iya. Oh, sempat ada kepikiran seperti itu. Iya. Kalau dari Sakila, Apa ya? Aku nggak bisa. Kakak doang. Iya. Aku mungkin aku lebih apa ya? Ngerasa lah. Misalnya kayak ngerasa ada gitu di sini. Tapi nggak setajam kakak. Ya. kalau dari Mas Romi sama Mbak Uli gitu yang melihat anak-anak yang sudah semakin besar, terus akhirnya karena mereka udah punya bakatnya gitu ya, nah akhirnya diarahkan nggak? Kalau saya sih sama Kak Uri istriku ya, kita biarin aja sih gitu. Karena nanti kemanapun arahnya asal sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan agama ya kita support, begitu sih. Tapi kalau misalkan di rumah gitu sering ngobrolnya tuh yang kayak brainstorming bareng-bareng nggak sih? Oh kalau di rumah kita kompak-kompak aja ya, selalu brainstorm, mungkin bukan brainstorm, diskusi gitu sih. Diskusi satu sama lain begitu, biar mencapai sepakat, ibaratnya seperti itu. Nah selain akhirnya mungkin ngelihat anak-anak yang punya bakat yang sama juga, tapi kalau misalkan Mas Romi ngelihat sama Mbak Uri, anak-anak tuh sebenarnya kelihatannya tuh mau jadi apa sih? Nah kalau saya mau jadi apa nanti ya terserah mereka sih, intinya sih seperti itu. Begitu asal mereka nyaman dan tahu alasannya, why-nya kenapa, dan bisa berkontribusi untuk
masyarakat yang banyak di luar sana gitu kalau saya. Oke, tapi kalau misalkan ke depannya tiba-tiba Sender bilang, Papa aku mau mengikuti jejak Papa juga. Iya, nggak masalah juga, kita support sih kalau itu yang terjadi nantinya gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari Mas Romi, ngajarin kiat-kiatnya nggak nih? Oh oke, kalau nanti saatnya memang mau mengambil alih mentalnya ya atau jubahnya ya atau apapun itu ya, tongkatnya misalnya gitu atau tongkat estafetnya ya dengan senang hati pasti kita support sih. Jadi mungkin kalau misalkan dari sekarang udah diajarin dong. Kalau sekarang sih enggak, kita biarin apa adanya aja sih. Iya, begitu. Sehingga minatnya di luar yang lainnya masih terus di-nurture, dipupuk, ditumbuhkan gitu. Ini kan menurut Mas Romi. Nah kalau dari Mbak Uri gimana? Kalau dari saya ya sebagai mamanya, orang tuanya ya, ibunya ya, ngelihat mereka ini sebetulnya ya secara jujur tadinya sih lebih pingin mereka ini ya serius ke akademiknya ya, sehingga punya keinginan yang namanya orang tua ya, nggak jauh anak-anak pingin punya cita-cita jadi dokter lah, jadi kayak semacam lawyer atau sebagainya gitu ya. Cuman kalau dilihat dari mereka ini lebih ke seni, jadi mereka punya skill, talenta. Nah dari situ yang saya harus melihat ya potensinya ya. Jadi saya harus lebih nge-support mereka untuk dikembangkan. Jadi jangan setengah-setengah, itu sih yang lagi kita didik gitu. Tapi Mbak Uri kan sebagai ibu biasanya lebih sensitif sama anak juga ya. Iya. Kembangnya gitu dari awal sudah menyadari kalau anak-anak ini wah kayaknya gedenya juga bakal bisa kayak papanya juga. Sebenarnya bisa ya, cuman ya kembali lagi kan sekarang anak-anak maunya mereka di bidangnya, kebetulan Sender juga punya kemampuan dia bisa voice actor, ya. Kalau Sender sendiri sempat beberapa kali, bukan dubber bukan voice actor gitu. Voice actor itu yang memang di casting untuk memerankan dan mengisi suara karakter tertentu. Nah ini buat editornya nih, bisa insertin nanti aku kasih ya ke kakak ya. Waktu jadi suaranya Batman di sebuah animasi, ada di luar sih, kebetulan animatornya orang Pakistan ya, orang Iran, pakai animatornya orang Iran gitu. Ada film pendek, Sender jadi pengisi suaranya Batman. Salah satu seperti itu. Nah kalau Sakila sendiri kan gamer ya, terus main musik juga, main gitar. Jadi apapun passionnya sih kita support sih, apapun itu gitu. Selama masih positif dan sesuai dengan norma-norma yang ada sih gitu. Tapi kalau misalkan dari Sender sama Sakila sendiri penasaran mau nggak mengikuti jejak papa dan mama juga di dunia entertainment sebenarnya? Saya sih nggak tertarik. Belum minat, maksudnya belum berminat. Interested sih, iya menurut aku sih menarik ya, tapi mungkin belum belum diarah untuk benar-benar mendalami. Jadi mungkin one day in the future, but untuk sekarang sih belum ya. Tapi suka nanya saran sama papa dan mama kayak kayaknya aku tertarik nih, gimana ya caranya untuk bisa masuk ke dunia entertainment? Mungkin kalau aku lebih kayak ke arah psychologicalnya ya. Mungkin aku juga tertarik dengan psychology. Mungkin aku nanya-nanya pertanyaan yang kayak berkaitan dengan psychology gitu. Udah sih gitu doang. Nah ngomongin soal kemampuan anak, sekarang mau beralih fokus ke Mbak Uri sama Mas Romi juga. Sebenarnya kalau dari Mas Romi sendiri tuh nggak suka kan ya dibilang sebagai pesulap ya? Iya, karena saya bukan pesulap gitu. Seperti seorang wedding organizer, bukan PH ibaratnya gitu. Kakak kan berarti reporter ya, bukan programming dong. Apalagi saya bilang sebagai eksekutif produser kan bukan. Nah atau kebalikannya seorang head programming sebuah stasiun TV dibilang oh itu kameramen ya. Lu kan masih kameramen gak sih? Kan beda ibaratnya seperti itu gitu. Walaupun di dunia yang mirip mungkin bisa dibilang kita itu pekerja misteri gitu. Emang bukan pesulap gitu. Nah, tapi lebih fokus ke alam bawah sadar. Ibaratnya seperti itu sih. Begitu, itu sih. Kan ini kalau misalkan kita lihat menjadi ciri khas keluarga Mas Romi sama Mbak Uri ini dari fashion gitu. Dan juga ini kalau misalkan hari ini juga temanya kan hitam-hitam gitu. Emang suka warna hitam atau gimana? Nah, tahukah Anda, hitam itu bukan warna.
Hitam dan putih bukan warna. Jadi saat semua spektrum cahaya hilang itu jadi hitam. Saat semuanya berkumpul spektrum cahaya jadi putih. Jadi hitam dan putih bukan warna begitu. Nah itu kenapa kebanyakan partai warna-warni kan. Karena mereka mensimboliskan ideologi dan misi visi tertentu gitu. Nah jadi dengan sebetulnya saya dari SMA tuh pakai hitam-hitam ya. Itu dari SMA. Jadi kita netral sebetulnya begitu. Nggak kemana, nggak berpihak. Kecuali pada ideologi kita itu seperti itu sih. Berarti ini juga bisa dibilang menjadi ciri khas keluarga Mas Romi juga. Yang kedua nggak ribet matchingnya kan, jadi cepet milihnya gitu kalau hitam. Sebenarnya kalau di beberapa momen gitu, di beberapa momen tertentu suka pakai pakaian yang berwarna juga nggak? Istriku, kalau Sandra sama Sakila, gonta-ganti ya. Kalau saya bukannya nggak punya, ini punya begini 6 gitu. Celana, sepatu, semuanya punya multiple, cuma nggak ganti-ganti. Kalau di dunia TV biar jaga continuity. Kalau saya gitu. Nah, dari alasan mungkin biar nggak ribet matchingnya juga. Terus apa yang membuat fokus di satu warna hitam ini aja sih Mas sebenarnya? Kalau lihat periode saya ya waktu dulu masih solo tampilnya style seperti itu. Begitu muncul berdua sama istri saya ya. Sebagai duo mind reader tampilannya berbeda. Waktu di TV sebelah juga tampilannya berbeda, saya nggak pakai bandana. Intinya sih untuk menciptakan personal branding yang berbeda. Kalau mungkin lihat kayak Christina Aguilera dulu sebagai artis cilik Mickey Mouse Club tampilannya beda. Begitu solo pertama muncul beda lagi. Begitu hitsnya Dirty itu muncul beda lagi. Seperti Britney Spears juga kan di fase-fase yang berbeda-berbeda. Intinya saya menciptakan ulang diri saya gitu. Begitu sih. Berarti memang untuk menciptakan personal branding dia seorang Romi Rafael ya kayaknya seperti ini. Ya seperti itu. Yang jelas sih saya dan istri tetap di dunia ini begitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ke dunia politik atau dunia yang berbeda atau dunia lainnya yang memang passion dan hatinya bukan di situ sih kalau saya gitu.